Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan materi model simulasi kita, yaitu tentang simulasi antrian. Nah, pada simulasi antrian ini, ya, intinya kita akan membahas mulai dari tentang sejarah antrian, definisi antrian, contoh kasus dan penyelesaiannya, yaitu mulai dari ilustrasi, penyelesaian tabel data antrian, perhitungan langsung barisan dari antrian, dan contoh nyata suatu persoalan. Nah, kalau kita bicara sejarah antrian, itu dikemukakan oleh A.K. Erlang, di mana ia melakukan eksperimen fluktuasi permintaan fasilitas telepon yang berhubungan dengan automatic dialing equipment, yaitu peralatan penyambungan telepon secara otomatis. Dalam waktu-waktu yang sibuk, operator sangat kewalahan untuk melayani para penelpon secepatnya, sehingga para penelpon harus antri menunggu giliran mungkin cukup lama. Nah, di sini kita berikan suatu contoh kasus, yaitu dalam menyelesaikan sebuah antrian. Misalkan adalah di sini pada suatu percobaan simulasi dari suatu sistem proses antrian, diketahui distribusi kedatangan adalah menyebar secara eksponensial dengan rata-rata waktu antar kedatangan atau IAT. IAT ini adalah interval arrival time, yaitu sama dengan 60 detik. Artinya diketahui IAT-nya sebesar 60 detik. Dengan cara simulasi melalui distribusi ini telah diperoleh data dari 10 unit atau persen kedatangan. Jadi 10 orang kedatangan ini kita sebut sebagai arrival number, yaitu ada 10 orang ya. Nah, dari kasus ini nanti kita buatkan tabel pertamanya, yaitu arrival number, artinya orang pertama, kedua, ketiga, keempat, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, dengan diketahui nilai IAT tadi sebesar 60, ya, ini 60 detik, maka kita peroleh untuk nilai T yang pertama itu adalah sama dengan min 60 ln RI, ya. Jadi untuk mendapatkan nilai orang pertama 38, ini adalah hasil perhitungan dari T1 min 60 ln R1. Jadi kita masukkan nilai R1 sampai R10 kita ke rumus ini. Nanti hasilnya kita masukkan ke sini. Jadi untuk T1 sama dengan min 60 ln R1, ini hasilnya adalah 38. Kemudian T2 sama dengan min 60 ln R2, ini adalah dapatnya 3. Sampai nanti orang yang ke-10 itu adalah T10 sama dengan min 60 ln R10. Ya, nah ini untuk tabel yang pertama. Jadi di sini kita peroleh parameter dari mu, yaitu 3600 dibagi 60. Nah, 60 di sini dari nilai IAT persen per jam. Jadi 3600 dibagi 60 kita dapat 60 persen per jam. Kita lanjutkan ya. Nah, seterusnya ya kita dapatkan ini ya, seperti yang disampaikan tadi, bahwa untuk menentukan daripada tabel ini ya, kemudian kita lihat tabel yang pertama, yaitu arrival rate ya. Ini tabelnya. Jadi kita peroleh dari T sama dengan min 60 ln RI. Nah, kemudian soalnya kita lanjutkan ya, untuk service time. Jadi diketahui service time juga menyebar secara eksponensial, artinya waktu layanan. Diketahui rata-rata waktu pelayanan atau service time-nya itu adalah 40 detik. Nah, kalau kita mendapatkan nilainya 40 detik, maka T kita yang berikutnya itu adalah ya. Jadi di sini T daripada service rate T sama dengan min 40 ln RI. RI di sini ya. Nah, sehingga nanti dari rumus ini kita bisa menentukan T1 sampai T10 daripada nasabah kita yang pertama, kedua, ketiga sampai ke-10 ya.
dengan memasukkan nilai-nilai untuk mencari T1 sama dengan min 40 ln R1 ya. Jadi di sini kita bisa mendapatkan arrival time daripada tabel antrian. Nah, kemudian kita juga dapat menghitung nilai mu, yaitu parameter untuk pada service rate ini 3600 dibagi 40. Nah, nih. Karena tadi service rate-nya nilainya adalah 40, maka kita dapatkan 90% per jam. Nah, kemudian ya kita selesaikan tabel antrian. Jadi untuk memudahkan kasus tadi, maka kita yang pertama itu adalah kita harus mengetahui jumlah nasabah atau jumlah data yang antri. Nah, tadi jumlah data yang antri itu adalah 1 sampai 10. Kemudian kita bisa menentukan yang berikutnya adalah nilai IAT. IAT kita pada baris kedua ini, yaitu adalah kita peroleh dari IAT. Ini kita tadi ketahui IAT itu adalah waktunya 60 detik, maka kita dapatkan rumus nanti T sama dengan min 60 ln RI. Kenapa kita dapatkan T sama dengan min 60 ln RI? Karena ia menyebar secara eksponensial, ya. Nah, jadi nilai-nilai daripada ini ya pada baris kedua, ya, baris pada IAT ini adalah kita menghitung dari TI sama dengan min 60 ln RI, ya. Di mana kita masukkan nilai R1 dan R2 ke rumus tersebut sehingga kita peroleh nilai untuk IAT orang pertama 38, IAT orang kedua 3, sampai nanti orang ke-10 adalah 221. Nah, selanjutnya baris yang ketiga itu adalah kita menentukan arrival time. Nah, arrival time ini, nilai-nilai ini kita peroleh dari mana? Ya, jadi arrival time ini adalah kita waktu kedatangan orang pertama itu adalah waktu nih kita turunkan 38 ini ya 38 waktu pertama itu 38. Kemudian orang kedua itu adalah waktu kedatangannya 38 tambah 3 ya. 38 tambah 3 itu adalah 41. Kemudian waktu kedatangan orang ketiga itu adalah 41 ditambah dengan waktu kedatangan orang ketiga di IAT-nya ini. Berarti 41 tambah 41 sehingga kita peroleh 82. Kemudian untuk waktu kedatangan orang keempat, ya orang keempat itu datang 20 detik setelah orang ketiga. Berarti 82 tambah 20 sehingga kita dapat 102. Nah, terakhir untuk menentukan waktu kedatangan orang ke-10 itu adalah arrival time orang ke-9 kita tambah kedatangan orang ke-10, 421. Berarti 401 ditambah 221 sama dengan 622. Nah, untuk baris berikutnya kita menentukan daripada service time. Nah, untuk menentukan nilai-nilai yang ada pada baris service time ini itu adalah kita dapatkan dari soal di mana diketahui ya, di sini diketahui rata-rata waktu pelayanan atau service time itu adalah 40 detik. Nah, dengan demikian kita bisa menentukan daripada nilai-nilai yang ada pada service time ini dari orang pertama sampai orang ke-10 dengan memasukkan nilai-nilainya TI sama dengan min 40 ln RI ya. Nah, jadi di sini berarti 136 ini kita peroleh dari min 40 ln R1 di mana R1-nya diketahui sama dengan nilai R1 pada IAT orang pertama sampai dengan orang ke-10. Artinya di sini kita membangkitkan bilangan R1 sampai R10, bilangan acak ya. Nah, selanjutnya setelah selesai kita menentukan service time, kita lanjutkan kepada intro time service tambah dengan intro time ya. Nah, intro time service tambah dengan intro time itu adalah kita pertama nilai 174 ini adalah kita peroleh dari service time dengan penjumlahan arrival time ya. Untuk intro time service tambah intro time untuk
arrival number yang pertama atau orang pertama itu adalah 136, kita tambah dengan 38 sehingga kita peroleh di sini adalah 174. Ya, 174. Nah, kemudian untuk menentukan intro time service orang kedua itu adalah penambahan daripada intro time service time orang pertama ditambah dengan arrival time orang kedua. Berarti 174 ditambah dengan 41. Maaf ya. 174 ini service time ya. Berarti 174 ditambah dengan 17 ya di atasnya. Karena ini adalah kedatangan orang pertama. Orang pertama itu datangnya di menit ke-38, lama pelayanannya 138. Berarti intro time service ditambah dengan intro time, lamanya ia berada dalam antrian tersebut dan juga ia dilayani adalah 136 tambah 38, 174. Berarti intro time service ya untuk orang kedua itu tak lain adalah intro time service orang pertama ditambah dengan service time lamanya layanan orang kedua. Berarti 174 ditambah 17 berarti dapatnya 191. Kemudian intro time service untuk orang ketiga itu adalah penjumlahan daripada intro time orang kedua ditambah dengan lamanya pelayanan orang ketiga. Berarti 191 tambah 23 dapatnya 214. Nah, seterusnya di sini ya, kita lanjutkan untuk mencari intro time orang ke berapa di sini ya? Intro time orang ke ini ada 413 di sini harusnya 413 itu adalah untuk orang ke ada kesalahan di sini ya di tabelnya. Harusnya di sini ini nanti dijumlahkan sehingga kita peroleh intro time untuk orang ke-7 379 ya, benar ya. Kemudian intro time untuk orang ke di sini kesalahannya kayaknya 379 ditambah dengan 17 nanti dapatnya. Nah, kita harus perhatikan juga di sini ya bahwa intro time untuk orang ke berapa nih? 413 kita jumlahkan 379 ya. Itu orang ke-7 dapatnya 379. Nah, orang ke-7 itu pelayanannya selesai di waktu 379. Sementara orang ini ya 379 tambah 17 harusnya di sini 396 ya. Nah, ini tolong diperbaiki nanti. Berarti untuk intro time orang ke-8 itu adalah 379 ditambah 17 hasilnya adalah 396. Kemudian untuk intro time orang ke-9 itu adalah 396 ditambah 12 dapatnya 413 ya. Kemudian intro time untuk orang ke-10 itu adalah 413 ditambah 62 nanti baru hasilnya 684 ya. Nah, ini tolong diperbaiki. Nah, kemudian setelah kita memperoleh intro time, kita bisa menentukan queuing time, yaitu waktu antri ya. Nah, secara logikanya untuk orang pertama, karena ia pertama dilayani tentu tidak mengalami antri ya, tentu tidak mengalami antri.
Sedangkan untuk orang kedua, berapa lama ia antri? Nah, berapa lama ia antri itu adalah sebesar di sini 174 dikurangi 41, ya. Jadi 174 dikurangi 41, jadi lamanya antri adalah selama, ya, lamanya orang pertama itu datang ditambah dengan ia dilayani dikurangi dengan waktu kedatangannya. Datangnya 41 berarti 174 kurang 41 kita peroleh 133. Kemudian queuing time untuk orang ketiga itu adalah 191, yaitu lamanya orang kedua dilayani dikurangi dengan waktu kedatangan orang ketiga, berarti 191 dikurang 82. Jadi kita dapat 109. Kemudian dapatnya 112 ini, ya. Lamanya antri orang keempat itu adalah lamanya orang ketiga dilayani dikurangi waktu kedatangan orang keempat, berarti 214 dikurang 102, dapatnya 112. Dah, kita lanjutkan 59. 59 ini adalah lamanya waktu pelayanan orang keempat dikurangi dengan waktu kedatangan orang kelima. Berarti 218 kurang 159 dapatnya 59. Nah, kemudian kita lihat hal yang menarik di sini. Ya, begitu seterusnya sampai yang ke-8. Nah, hal yang menarik ini adalah orang yang ke-9. Kenapa queuing time-nya ini 0? Kita perhatikan ya, lamanya selesainya orang ke-8 dilayani itu adalah di waktu 413, ya. Ntar kita lihat di sini, oh salah, ini tadi angkanya salah ya. Ini angkanya tadi adalah 396, ya, 396. Nah, kita lihat nih, lamanya waktu orang ke-8 dilayani adalah di waktu 396. Coba dicek di bukunya, ya. Nah, kita lihat orang ke-9 datang di waktu 401. Berarti setelah selesai orang ke-8 dilayani, terjadi waktu kosong gitu ya. Terjadinya waktu kosong. Nah, ia datang di detik 401, sementara di detik 396 ini sudah selesai, ya. Maka dia tidak perlu antri. Begitu juga terhadap orang yang ke-10, ya. Orang ke-10 itu di mana orang ke-9 itu tadi selesai dilayani di waktu 413, ya. Di waktu 413. Sementara orang ke-10 datang di waktu 622. Cukup jauh jaraknya sehingga ia tidak perlu antri. Artinya ia langsung dilayani, ya. Kemudian kita buat tabel berikutnya, itu adalah baris berikutnya itu adalah SP idle time pada waktu fasilitas. Artinya adalah waktu menganggur daripada teller atau yang melayani. Kita lihat waktu menganggur orang pertama, ya, waktu menganggur teller pada orang pertama ini kita lihat orang pertama itu datang pada waktu detik ke 38. Berarti 0 sampai 38 detik itu teller itu menganggur. Makanya di sini lamanya menganggur teller atau yang akan melayani itu adalah di waktu sebanyak 38 detik sampai orang pertama datang gitu ya. Nah, sementara ini kenapa 0? Ya, kita lihat dari konsumen kedatangan orang kedua sampai ke-8. Nah, kita lihat di sini adalah queuing time, waktu antrinya itu bernilai semua. Jadi di sini teller sibuk, ya, sibuk karena konsumen itu adalah antri, ya, maka nilainya sebesar 0. Nah, kemudian kapan si teller ini mengalami waktu menganggurnya lagi? Di saat queuing time-nya bernilai 0. Nah, kita lihat di sini. Nah, berapa lama? Nah, itu kita hitung dari nilai, kita lihat intro time orang ke-8. Orang ke-8 ini diperbaiki tadi ya. Nilainya adalah 396.
Nah, berapa lama teller ini antri itu adalah menunggu datangnya kedatangan daripada orang ke-9. Berarti 401 dikurangi 396 kita peroleh nilainya sebesar 5. Ya. Ini datangnya 5. Kemudian orang yang ke-10 ya, orang yang ke-10 ini tak lain adalah berapa lama menganggurnya si teller itu adalah di waktu kita lihat orang ke-9 itu selesai dilayani 413 ya, di sini angkanya 413. Sementara orang ke-10 datang itu 622. Berarti 622 dikurangi dengan 413 sehingga kita peroleh nilainya 209. Jadi total waktu menganggur daripada teller itu adalah atau yang akan melayani 38 ditambah 5 ditambah 209 dapatnya 252. Nah, sementara di sini queuing time waktu lamanya antri ini kita jumlahkan 133 tambah 109 tambah 112 sampai nanti 65 ya, semuanya data ini kita jumlahkan dapat 725. Nah, yang terakhir itu adalah kita menentukan daripada sistem time atau sistem proses time. Nah, ya, ini adalah total waktu lamanya seseorang berada di dalam proses. Nah, kita lihat ini ya, berapa lamanya orang di dalam proses untuk arrival yang pertama atau orang pertama 136. Nah, dari mana datangnya? Ini adalah intro time service kita kurang dengan arrival time. Berarti 174 dikurangi 38. Jadi lamanya ia berada dalam proses adalah lamanya ia berada di dalam service ya, service time dikurangi dengan intro time service dikurangi dengan 38 berarti 136. Kemudian lamanya orang kedua berada dalam proses sistem ya, itu adalah 191 ya dikurangi dengan 41. Berarti yang kita kurangkan di sini adalah intro time service ditambah intro time dikurangi dengan arrival time untuk setiap kolom-kolom ini ya. Kemudian untuk orang ketiga berapa lamanya ia berada dalam proses itu berarti 214 dikurang 82 ya. Nah, itu seterusnya sampai nanti kita peroleh orang yang ke-10 itu adalah, nah ini tadi nilainya 684 ya, 684 dikurangi dengan arrival time-nya 622, dapatnya adalah 62. Nah, jadi nilai-nilai ini untuk sistem proses time ini kita jumlahkan, kita dapatkan nanti 1157. Nah, inilah yang kita butuhkan untuk menyelesaikan tabel data antrian ya. Jadi kita harus mengetahui berapa jumlah daripada data antri atau data kedatangan. Kemudian kita harus mengetahui interval arrival time, rata-rata antar kedatangan. Kemudian arrival time ini kita bisa cari ya. Kemudian service time. Jadi di soal itu yang wajib diketahui adalah adanya IAT dan service time. Rata-rata waktu antar kedatangan sama dengan rata-rata waktu service ya. Ini harus diketahui di soal. Nah, kemudian penjelasan ya. Jadi kita lihat di sana ada tabel ini ya. Nah, ini kita jelaskan kembali ya. Urutan nomor 1 adalah urutan kedatangan persatuan atau individu. Nah, di sini kita lihat kedatangan individu itu 1 sampai 10 ya. Kemudian urutan nomor 2 adalah interval arrival time, yaitu waktu antar kedatangan atau waktu antara 2 poin ya. Nah, ini waktu antar kedatangan antara orang pertama dengan orang kedua, ketiga dan seterusnya. Kemudian urutan ketiga itu adalah arrival time atau waktu kedatangan yang merupakan penjumlahan dari arrival time untuk waktu antar kedatangan untuk setiap kedatangan. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi.
Kemudian urutan yang keempat itu adalah service time, yaitu waktu pelayanan dengan distribusi eksponensial dengan rata-rata 40 detik. Nah, ini diketahui tadi di soal, ya. Service time itu adalah lamanya dilayani. Kemudian kita lihat urutan nomor 5 adalah intro time. Nah, apa itu intro time? Yaitu waktu memasuki fasilitas service dari N kedatangan, atau dengan kata lain, waktu dari unit atau orang yang datang ke N pada service point atau fasilitas service. Nah, ini ya. Ini tadi. Kemudian urutan nomor 7 ya, yang penting di sini adalah queuing time. Queuing time ini merupakan banyaknya waktu antri. Jadi lamanya seseorang antri ya sampai ia dilayani ya. Kemudian urutan ke-8 adalah idle time atau waktu kosong pada servis fasilitas atau waktu menganggur atau tidak ada pekerjaan daripada teller atau yang akan melayani. Nah, dari tabel tadi, dari tabel ini ya, dari tabel ini nanti kita bisa menentukan ya, total queuing time ya. Total queuing time itu adalah nanti dibagi dengan 10. Jadi total queuing time itu tadi kita total waktu dari queuing time itu adalah 725. Karena jumlah nasabah kita itu ada 10, berarti total queuing time itu 725 dibagi 10 ya. Sehingga kita peroleh di sini adalah 72,5. Nah, kemudian sedangkan hasil dari rumus parameter antrian untuk satu layanan dengan satu antrian yang tak berhingga atau infinite queue diperoleh sebagai berikut, di mana mu kita yang pertama itu di waktu antar kedatangan adalah 90% per jam. Ya. Jadi sementara kita peroleh lambda sama dengan 60% per jam. Ini kita dapatkan dari service time tadi. Sementara mu yang ada di sini kita dapatkan dari IAT. Nah, ini biar paham, saya back slide lagi. Ya. Nah, ini tadi ya, kita peroleh 60 ya untuk daripada IAT, sementara kita peroleh 90 untuk service time. Nah, ini kita kerjakan sehingga kita peroleh nanti nilai WQ ya. WQ itu adalah parameter antrian untuk satu pelayanan dengan satu antrian ya. Jadi kita peroleh di sini expect time dalam queue ya. Jadi waktu rata-rata dalam antrian itu kita rumuskan di sini WQ ya. WQ itu rumusnya adalah lambda dibagi dengan mu kali mu dikurangi lambda. Nah, lambda kita itu adalah 60 gitu ya. Ini lambda kita 60, sementara mu kita itu adalah 90 dari nilai yang kita ambil tadi ya, dari IAT dan service rate. Nah, kita kerjakan di sini nanti kita kali dengan 3600 detik ya. Nah, ini kita selesaikan sehingga kita dapat 79,99, kita bulatkan menjadi 80 detik. Nah, ini berarti dari hanya 10 observasi dengan random number sudah diperoleh perkiraan yang hampir mendekati WQ, berarti 80 detik. Di mana lambda ini ya, seperti yang sudah kita bahas pada random variate, lambda itu adalah tingkat kedatangan, sedangkan mu itu adalah tingkat pelayanan ya. Nah, kemudian kita bisa juga menentukan yang kedua itu adalah average system process time, yaitu rata-rata waktu di dalam sistem diperoleh dari total waktu dalam sistem dibagi dengan jumlah kedatangan.
Jadi average system process time, nah ini kita peroleh ya. Hasil penjumlahan, nah ini 1157 kita bagi dengan 10 ya. Karena jumlah kedatangan kita ada 10. Sehingga kita peroleh itu adalah rata-rata waktu dalam sistem ini adalah 1157 bagi 10 kita dapat 115,7 detik ya. Nah, sedangkan kita melalui perumusan parameter antrian diperoleh itu WS. Nah, WS ini adalah menghitungnya 1 per mu kurang lambda dikali 3600. 1 per mu kita tadi 90, lambda kita 60, kita dapatkan 120 detik. Ya. Jadi nilainya itu hampir mendekati. Ya. Ini juga tadi antrian rata-rata waktu antri kalau kita menggunakan rumus AKT 72,5, kalau menggunakan parameter dapatnya 80 ya. Kemudian untuk rata-rata waktu dalam sistem kalau kita menggunakan rumus yaitu total waktu dibagi dengan jumlah kedatangan 115,7 detik, tapi kalau kita menggunakan WS estimasi menggunakan parameter kita peroleh waktunya adalah 120 detik. Kemudian kita juga bisa mencari rata-rata panjang antri ya. Rata-rata panjang antri ini rumusnya adalah total queuing time dibagi dengan total time ya. Total queuing time kita 725 ya, nih. 725 nanti kita bagi dengan total time kita 684 ya. Nah, nih kita dapat 1,06. Jadi rata-rata panjang antri itu adalah sebanyak kita genapkan saja ini 2. Nah, kalau kita menggunakan parameter, di sini rumusnya adalah menentukan LQ itu lambda kuadrat dibagi dengan mu dikali dengan mu dikurang lambda. Berarti 60 kuadrat dibagi 90, mu kita 90. Kemudian lambda kita 60 kita dapat nanti 1,33. Jadi mendekati juga sebesar 2. Jadi rata-rata panjang antrinya itu adalah 2. Kemudian yang keempat yang bisa kita hitung lagi dari tabel tersebut yaitu adalah average number in the system. Artinya rata-rata jumlah unit atau persen di dalam sistem ya. Nah, di sini rumusnya adalah penjumlahan daripada sistem process time dibagi dengan total time. Nah, di sini total daripada pada baris terakhir ya. Jadi total sistem process time waktu ini ya kita bagi dengan total time interval time service. Nah, nanti kita peroleh ya 1157 dibagi 684 dapatnya 1,69 atau sebesar 2 ya. Atau kita juga bisa menggunakan parameter ya. Lambda kita 60 tadi, kemudian mu-nya adalah 90, di mana untuk mencarinya adalah rumusnya lambda dibagi mu kurang lambda sama dengan 60 dibagi 90 kurang 60 sama dengan 2. Nah, yang terakhir yang bisa kita tentukan lagi itu adalah service point idle time, itu waktu kosong yang terjadi pada waktu service atau RIT ya, rasio idle time ya, atau RIT. Di sini kita tak lain adalah menjumlahkan daripada ini ya, nanti dibagi dengan total time. Jadi kita ambil nilainya di tabel yang nih ya, kita jumlahkan SP idle time pada fasilitas 38 tambah 5 tambah 209 adalah 252. Kemudian kita bagi dengan daripada total time 684 sehingga rata-rata menganggur daripada teller atau yang melayani itu adalah sebesar 0,37 ya. Nah,
Ini nanti kita persenkan kali 100%, berarti ada 37% menganggur daripada teller ya dari seluruh total waktu pekerjaan yang berlaku. Baiklah, semoga ini bermanfaat. Jadi kita harus menentukan pada simulasi antrian ini yang terpenting itu adalah kita membuat tabel antrian, tetapi terlebih dahulu kita harus mengetahui rata-rata waktu antar kedatangan atau IAT, dan juga kita harus mengetahui rata-rata waktu pelayanan atau service time. Dan ini datanya kita ambil di lapangan. Baru setelah itu bisa kita membuatkan tabel ini untuk memprediksi daripada kelima rumus tadi, menjawab kelima rumus tadi. Yaitu kita bisa mengetahui rata-rata waktu, ya, yang pertama. Yang kedua itu adalah rata-rata waktu dalam sistem. Yang ketiga itu adalah rata-rata panjang antrian. Yang keempat kemudian rata-rata jumlah unit per person. Yang kelima itu adalah rata-rata waktu kosong yang terjadi selama waktu pelayanan. Ya, demikianlah presentasi atau bahan simulasi antrian yang bisa saya berikan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.